kan udah nyaman ini untuk melukis di sini, itu biasanya udah tuh ngambil untuk waktu melukis itu jam-jamnya tertentu atau sesuai mood aja gitu. Kalau mood-moodan mungkin nggak ada. Nggak ada Buat ya? aku Nggak ada mood-moodan. Memulai aja. Memulai aja. Kalau pola berkarya aku itu sebangun tidur. Dan biasanya aku bangun jam 12-an. Jam 12 siang. Jam 12 siang baru bangun. Itu memulai aktivitas. Memulai aktivitas. Kadangkala di sore, kadang sampai malam, itu kawan banyak datang. Ngobrol seni dan segala macam. Kadang-kadang kebablasan sampai pagi. Sampai pagi. Dan waktu berkarya aku hilang. Hilang. Gitu kan. Habis waktunya untuk ngobrol. Kalau seandainya mereka pulang jam 9, jam 10 aku mulai berkarya. Mulai berkarya. Sampai biasanya pagi. Sampai pagi itu udah fokus pokoknya. Kalau dihitung-hitung, kerjanya berapa jam itu? Berapa jam itu ya dari... Berapa jam? Tak terhingga jamnya. Terus tipenya udah itu, kalau melukis itu harus sepi atau harus hening atau cuek-cuek aja gitu, mau rame, mau sepi. Berkala kali ya, tergantung situasi. Tergantung situasi. Tapi sebagian besar aku kalau melukis dalam keadaan nggak sepi. Saya mau menggali lagi di sini, udah membuat sebuah art space yaitu ruang dalam. Motivasinya apa itu udah? Ruang dalam itu diawali oleh banyak kawan-kawan yang datang ke sini kalau sore ngobrol. Nggak melulu mereka tuh di akademik. Jadi ada yang otodidak juga atau presentasi karya aja. Tentulah aku pamerkan mereka. Ini ruang dalam itu disulap cuma 2 minggu. 2 minggu langsung jadi? Iya. Ini awalnya ya rumah pribadi. Rumah pribadi tapi langsung dibikin aja bikin ruang dalam itu. Berarti kalau misal mungkin sobat-sobat latar ya ada yang mau belajar melukis itu seperti apa, bisa main ke sini, boleh? Bisa, yang magang, yang PL segala macam ada juga. Ruang dalam itu sendiri ada program apa aja udah? Seiring waktu programnya banyak. Banyak program akhirnya. Ya. Misalnya aku sering jalan keluar gitu kan, ke daerah-daerah, kadang terpercik. Kan di daerah tuh banyak komunitas-komunitas. Banyak komunitas. Wah, apa ya yang bisa dibikin? Bisa dibikin program untuk ruang dalam. Makanya lahir programnya Luar Peta. Luar Peta. Nah, Luar Peta itu seni rupa atau komunitas lah yang di luar peta berkesenian yang ada di Indonesia, kedaerahan itu. Kalau peta berkesenian yang ada di Indonesia kan cuma 3 aja. Bandung, Bali, Jogja. Nah, di luar itu kan nggak masuk. Di luar nggak masuk. Dan mereka itu sulit untuk mengadakan event, untuk mungkin bikin event ke Jogja aja mereka kesulitan. Dan mungkin mental nggak kuat juga kali ya mereka itu. Bagaimana caranya? Dan itulah salah satu yang aku fasilitasi dengan membuka Luar Peta. Luar Peta itu. Berarti untuk memberikan kesempatan yang susah jangkauan biar bisa bergabung, biar bisa ikut mempelajari seni lukis itu sendiri melewati tapi Luar ruang Peta dalam. itu sendiri baru sekali diadakan. Baru sekali. Itu pun komunitas Gorontalo, seni rupa Gorontalo, namanya Tupalo. Dan tentulah kita mau mengajar, mengedukasi kan, itu utuh. Jadi mereka harus datang ke sini, dan aku mengundang seniman-seniman yang top, kadang-kadang itu idola dari seniman yang itu kupertemukan kan, diskusi. Dan setelah itu juga aku adakan art trip ke studio-studio seniman. Studio-studio seniman. Nah, ada juga di kelompok mereka itu yang senang bikin bertukang lah, bikin figura, spanduk segala macam. Itu kami magangkan di Yudi Figura, di tukang figura di sini. Jadi membuka peluang utuh dia. Juga. Jadi nanti dia pulang ke daerahnya, komunitas itu bisa jalan. Bisa jalan ya. Kalau yang namanya figura itu sendiri, itu kan bisa aja dia hidup. Tidak hanya membuat span untuk seniman, dia bikin figura untuk foto segala macam kan bisa. Dia punya kemampuan itu.
Berarti tetap mengajak, tetap punya motivasi untuk saling menguntungkan ya. Iya, program luar peta itu juga harus komunitas. Harus komunitas. Yang minimal komunitas itu sudah berdiri 3 tahun 3 minimal. tahun. Dan ada yang bertanggung jawab di komunitas itu. Kalau nggak susah kita. Oh iya. Yang seniman-seniman yang ikut di komunitas itu setahun lah programnya itu. Dan satu seniman itu saling konsultasi denganku. Jarak jauh. Jarak jauh. Yang paling senang itu kalau karya kawan terjual di sini. Terjual di sini Iya. langsung happy pokoknya. Dia happy kan. Langsung happy kalau ada satu yang terjual. Dan kita kan juga punya yang namanya acara lemak jenuh itu. Acara lama jenuh itu. Yang live painting atau lebih ke model kan. Itu mengajari mereka teknik dan segala macam. Jadi lemak jenuh itu biar nggak jenuh lemak-lemak tubuh itu, bergeraklah kita. Gitu, Bergeraklah biar lemak tidak mengendap ya. Biar tidak. Jadi harus semakin selalu berkarya biar tidak Ya mengendap. lukis live painting itu. Dan masuk ke yang isme itu setelah itu rencananya itu ada surrealisme nanti, ada macam-macam lah nanti itu. Setelah itu pandemi. Iya, di pandemi itu terhenti. Jadi berhenti. Terus sampai sekarang masih Belum, mulai. kadang-kadang ya banyak yang kawan nanya itu, "Dah kapan lagi lemak jenuh?" Waduh gitu kan. Ada acara-acara seperti itu biasa aja kita di ruang dalam. Itu mereka kita undang yang muda, yang segala macam, yang otodidak, digabung dengan seniman-seniman senior, biar yang otodidak gitu, yang baru belajar itu biar dia belajar ke seniman-seniman senior itu. Kita gabung di lemak jenuh itu kita gabung. Dan aku undang semuanya. Itu aku sediakan makanan segala macam juga, padahal mereka free juga loh. Free juga ya, Iya. berarti malah Banyak dapat lah mereka. banyak dapat. Dapat. Atau lemak jenuh. Ada juga program mini seksi, itu karya kecil-kecil. Karya kecil-kecil. Itu contoh karyanya itu Ya paling tema 20 kali 30. 20 kali 30. Atau konsep mini seksi itu lebih ke karya kecil-kecil. Karya kecil-kecil. Dan pola-polanya itu lebih ke pendisplayan. Dan seiring juga pendisplayan itu dengan tema yang kita angkat. Dan ada juga mini seksi plesir. Itu yang plesir ini kita kerjasama dengan ruang-ruang di luar Jogja. Diawali dulu dengan di Batu. Tapi pola mini seksi plesir ini ruang dalam mencari seniman juga, yang ruang yang di sana mencari seniman setempat juga. Bagaimana kita itu bersama di satu tempat, makanya ada art camp. Oh, jadi seniman sana dengan seniman yang dibawa oleh ruang bertemu di sana, biarlah mereka diskusi, biarlah mereka melahirkan satu gagasan. Siapa tahu mereka bisa pameran bareng di mana gitu kan, saling mengisi, saling itu. Yang kedua itu di Mola Galeri, di Cimahi. Atau Mola membuat arkem, disuruh bikin arkem juga. Itu malah Mola Galeri mengundang kurator Bandung. Jadi malam itu pertemuan kita diundang kurator Bandung, di sana diadakan diskusi gitu, di tempat arkem gitu. Menarik ya, seru. Jadi rame ya, kumpul di situ sekalian piknik juga, happy juga, lebih akrab. Banyak lagi sih program-program yang lain, tapi sekarang sudah tidak bergerak. Kalau aku sibuk ya nggak jalan ya. Tergantung udahnya nih. Ada juga program balistik. Balistik itu singkatan dari balai artistik. Itu lebih mempresentasikan seniman dia. Ini pernah dipakai juga untuk balistik. Jadi satu seniman dipresentasikan. Jadi tunggal dia di sini, semua biar terbaca. Atau di tahun 2000 berapa ya? 22 deh. Kita kerjasama dengan Jogja Galeri bikin event. Balistik itu yang kita bawa ke sana. Itu setiap ruang satu seniman. Itu lebih mempresentasikan perseniman sebenarnya. Yang tadi yang diawali oleh yang namanya dia belajar tadi itu. Yang belajar itu kan bukan hanya yang latar belakangnya bukan
siapa-siapa. Dia sudah siapa-siapa sebelumnya. Jadi ada yang dari jurnalis, ada Dari yang jurnalis, dari ini, dari segala macam. Sekarang kawan-kawan ini jadi tim dia. Jadi tim, Jadi tim satu dia. tim.